وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qawaid fi babil asma'i was sifat. Kaedah dalam mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada 4 kaedah yang dituliskan oleh para penulis di sini. Yang pertama, al-qawlu fis sifat kal qawli fil dzat. Bahwasanya berbicara tentang sifat Allah sama dengan ketika berbicara tentang zat Allah. Sebagaimana tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah, seperti itu pula tidak ada sifat yang serupa dengan sifat Allah. Oleh itu kalau kita mengatakan Allah ada dan zatnya ada tak serupa dengan zat manapun, maka kita katakan Allah memiliki sifat dan sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk manapun. Oleh itu tidak ada perlu ditakutkan ketika kita menerima sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Karena apa? Sifat itu tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Ini kaidah pertama. Bila ini sudah jalan, tahu kita bagaimana harusnya kita beriman terhadap sifat-sifat dan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-qawlu fi ba'd as-sifat kal qawli fi ba'dihal akhar. Berbicara tentang sebagian sifat sama dengan membicarakan sebagian sifat yang lain. Nah, kalau sifat al-ilmu, al-basar, was-sama', wal-hayat kita terima dengan alasan ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita wajib juga menerima sifat-sifat yang lain yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kita meyakini tidak ada ilmu yang menyerupai ilmu Allah, tidak ada hidup yang menyerupai hidup Allah, tidak ada kuasa atau kehendak yang menyerupai kehendak Allah. Demikian pula kita menyatakan tidak ada ulu tinggi yang menyerupai tingginya Allah SWT. Tidak ada istiwa yang menyerupai istiwa Allah. Tidak ada mata yang menyerupai mata Allah SWT. Karena semuanya datang dari Allah SWT. Sebagaimana kita mengimani yang tadi, kita juga mesti mengimani yang ini. Tidak boleh dibeda-bedakan kecuali dengan dalil yang syar'i. Dengan dalil yang syar'i. Baik, yang ketiga adalah al-asma' was sifat tauqifiyah. Bahwa sesungguhnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bersifat tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Perlu dalil. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikomparasikan, dan tidak bisa diukur-ukur dan dikira-kira. Karena apa? Kalau sudah kita ukur dengan makhluk, itu tasbih namanya atau tamtsil. Tidak mungkin kita membayangkan Allah seperti makhluk, tidak boleh. Tidak boleh kita membayangkan Allah seperti makhluk. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, beritanya seperti itu. Tidak bisa pakai dalil akal dalam mengenali ini. Semuanya adalah dalil akal hanya membaca tanda-tanda. Sedangkan untuk mengenali sifat Allah tidak bisa diakal-akali. Ma'asyiral kiram. Karena kita sudah sepakat kemarin bahwa mengenali segala sesuatu dengan benar melalui salah satu dari 3 cara. Pertama, melihat langsung. Allah tak mungkin dilihat di dunia ini. Kedua, melihat yang mirip dengannya, serupa. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ada
Berarti tidak bisa dipakai pendekatan qiyas, tidak bisa dipakai pendekatan analogi, tidak bisa dipakai pendekatan komparasi, karena jatuh kepada tasbih. Nah, yang ketiga adalah dengan melalui berita. Kalau berita, kalau ditambah namanya mandai-mandai. Kayak ditambah mandai. Kalau dikurangi, tidak jujur. Kayak kan? Kalau dikurangi berarti tidak jujur menyampaikan berita. Kalau ditambah mandai. Kalau diubah, kalau dirubah, kalau kami di Darun dulu namanya tabuagui namanya katanya. Artinya sama juga mandai-mandai juga. Jadi mana dasar merubahnya? Pikiran saya tidak menerima. Subhanallah, pikiran Nabi, sahabatnya menerima, pikiran antum tidak menerima. Apa buktinya pikiran Nabi menerima pikiran sahabat? Tidak ada tafsirnya oleh Nabi dan sahabat seperti yang antum tafsirkan. Berarti mereka menerima makna aslinya. Oh enggak, sahabat tidak tahu maknanya. Antum jangan sembarang. Nanti sahabat itu orang tidak pandai bahasa Arab jadinya, sehingga mereka tidak tahu makna istawa, nggak tahu makna ain, nggak tahu makna yad, nggak tahu. Alhamdulillah antum pandai, padahal pakai kamus, masih pakai kamus Al-Munawwar Mahmud Yunus, masih bahasa Arabnya pandai, tahu maknanya. Sedangkan para sahabat yang sejak dari lahirnya sudah berbahasa Arab. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, enggak, mereka tahu maknanya, seperti bahasa yang mereka terima dari orang tuanya. Seperti itulah bahasa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan Nabi tidak tahu maknanya, ini adalah main cicindu bahasa kitanya, atau main cicindu. Ya, ini kan tidak mungkin waktunya nggak sahabat kini kan. Cuman riwayat dari sahabat tidak ada yang mengatakan makna itu tidak diterima. Dan hukum asalnya perkataan itu, betul-betul pernah belajar nahu, bahwasanya kalimat al-kalam itu dipahami langsung. Kalau tidak dipahami langsung, ada makna lain, harus ada tafsirnya. Dan tidak mungkin kita mengatakan sahabat menafsirkan begini tanpa ada riwayat dari mereka. Nas'alullah s.w.t. Nah, yang keempat, asma'ullahu kulluha husna. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna, paling indah. Karena setiap nama itu mengandung makna yang paling indah.